Nah, takut lupa ya. Saya mulai, guys. Semoga teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya, teman-teman ya. Selalu kesehatan dan selalu dalam kesehatan mental. Nah, ini dia. Karena ya kita tahu saat ini teman-teman sudah terkoneksi dengan internet setiap harinya. Oke, saya Maulana Rangga dari Tangerang. Kayaknya sering banget juga nih Kak Maulana. Halo Kak, terima kasih sudah join dan silahkan nanti sering-sering juga. Terima kasih ya. Kalian silakan dari UIN Walisongo Semarang. Wow, Semarang ya, dekat dengan saya ya teman-teman semuanya ya. Dan langsung aja saya mulai teman-teman ya. Sebelum saya masuk ke acara kita pada sore hari ini, perkenalkan dulu ya, nama saya Andika Renda Pribadi sebagai yang mendapatkan kehormatan sebagai host dan moderator pada Kaizen Ngerti Digital hari ini dengan tema apa? Teman-teman tahu nggak? Jaga mental di dunia digital ya. Pada kesempatan kita juga ingin menyapa narasumber kita yang akan menyampaikan materinya nanti di sore hari ini, Kak Minarti Ayu. Halo Kak, selamat sore. Halo Kak Andika, selamat sore. Selamat sore Halo. juga teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Baik, Wah, terima kasih Kak. makin Teman-teman udah rame nih. disapa nih. Iya, udah disapa ya Kak. Terima kasih Kak Ayu dan juga teman-teman semuanya. Tetap semangat bersama dengan narasumber kita sudah disapa juga. Dan jangan lupa kita tetap harus semangat ya pada sore hari ini. Dan sekali lagi selamat datang, selamat bergabung di kelas Kerti Digital dari KZ Room dengan tema Jaga Mental di Dunia Digital. Dan sebelum masuk ke materi pastinya saya pengen nanya ke teman-teman. Ini karena sudah banyak yang sering join juga di sini, pengen tahu dong. Ada yang tahu nggak Kaizen itu apa? Ini dia. Ada Kaizen itu apa teman-teman semuanya? Coba dong. Kamu mana? Sering nongol nih. Sering ada nih. Oh, masa belum tahu Kak Rangga? Oke. Izin saya sedikit menjelaskan ya teman-teman ya. Kaizen itu terdiri dari dua kata yaitu Kai dan Zen. Bahasa Jepang pastinya ya. Kai itu berarti perubahan, Zen itu baik ya. Jadi kami berharap dengan adanya Kaizen saat ini bisa memberi perubahan baik pada teman-teman semuanya di segala aspek kehidupannya, terutama dari bidang komunikasi, bisnis, dan pengembangan diri. Dan juga kegiatan kita pada hari ini harapannya bisa mengembangkan sumber daya manusia kita semua teman-teman bisa memiliki kecakapan digital ya melalui kegiatan hari ini apa namanya Kaizen Ngerti Digital. Jadi keputusan yang baik teman-teman semuanya sudah hadir di sini, sudah ikut kegiatan ini dan nanti mendapatkan banyak insight dari narasumber kita hari ini. Dan sebelumnya ada tata tertib yang harus saya bacakan ya biar acara kita berjalan dengan lancar tanpa ada halangan pastinya dan agar tertib ya pastinya itu ya. Pertama mematikan mic itu wajib banget dan mengemute mic-nya selama sesi berlangsung agar tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan juga. Dan nanti dipersilahkan juga untuk open mic ketika untuk sesi tanya jawab ya, silahkan banget. Dan selama sesi berlangsung teman-teman juga boleh banget mengajukan pertanyaan melalui kolom chat boleh. Silahkan diketik aja di situ, langsung aja, nggak usah malu-malu. Banyak sekali teman-teman kegelisahan pasti mengenai mental digital, kesehatan digital saat ini ya, kesehatan mental di dunia digital saat ini pasti silahkan di-share aja di situ. Dan teman-teman juga boleh banget menyalakan kamera seperti Kak Rangga nih, dan juga teman-teman yang lainnya, ayo silahkan menyusul untuk menyalakan kamera, boleh banget teman-teman. Dan semoga bisa ditertibin ya hari ini juga bisa diikutin tata tertib yang sudah saya bacakan tadi agar acara bisa berjalan dengan baik dan juga tidak ada halangan satu apapun. Nah, mungkin biar nggak terlalu lama ya, biar langsung nanti ngobrol-ngobrolnya sama narasumber kita makin lama, makin panjang, langsung saya panggilkan pemeran utama istilahnya pada sore hari ini kita, yaitu adalah Kak Minarti Ayu. Silahkan. Nah, terima Halo kasih. Kak. Halo Mbak Ayu, sehat Mbak hari Ini ini Mbak? bukan Raisa ya pastinya ya Kak Andika ya. Gimana? Pemeran utama tapi bukan Oke, Raisa ya. Kak Andika pemeran tahu nggak ya? utama. Tahu. Eh, nggak perlu nyanyi kan ya, kan nanti Enggak. langsung bubar Ya, semuanya. nanti teman-teman pada bubar nanti. Yang dikira konser, kita konser. Ya, konser dari sini. Konten, oke. Sedikit Kak Ayu. Ini Lanjutin Kak Andika. supaya kita bisa menghibur teman-teman semua, kita nggak harus nyanyi dengan lagunya pemeran utama. Pastinya saya pengen nanya nih ya, sejauh apa sih sebenarnya saat ini kita perlu banget menjaga kesehatan digital kita, kesehatan mental kita di dunia digital saat ini. Sejauh mana sih kita perlu melakukan hal itu sih Kak? Penting banget nih Kak Dika, kita menjaga kesehatan mental kita di ruang digital. Karena apa? Karena saat ini kita sadar ya, kita nih orang tuh suka bilangnya kita nih ada di era tsunami informasi. Kita Benar, banjir benar.
berbagai benar. macam informasi yang jika kita nggak bisa filter informasi-informasi tersebut, kita nggak bisa bijak menyikapinya, ini tanpa kita sadari ternyata mengganggu pikiran kita yang akhirnya mengganggu kesehatan mental kita. Nah, ini juga berkaitan banget nih Kak Dika dengan yang namanya waktu penggunaan gitu ya. Berapa Ah, lama sih kita menggunakan, media sosial misalkan atau internet atau gadget kita dalam kehidupan sehari-hari kita yang tanpa sadar nih kayaknya kita malah berpindah gitu. Yang tadinya dunia nyata, tinggal di dunia nyata, sekarang kayak tinggal di dunia maya. Karena apa-apa kita lihatnya berpacu sama di dunia digital itu, di dunia maya itu. Itu aja kan Dika, pembukaannya ya. iya, karena terkadang dengan kita udah nggak bisa membandingkan, sudah selalu terlalu masuk ke dunia digital, kita nggak bisa membandingkan ini dunia nyata, ini dunia maya. Wah, jadi makin rancu batasannya, Kak, ya itu ya. Nah, saya nggak mau terlalu banyak bicara karena sudah ada narasumber kita hari ini, mungkin langsung aja waktu dan layar pada Kak Minati Ayu, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Dika atas waktu dan layarnya. Sekali lagi saya mau sapa teman-temannya yang sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih sudah kumpul bersama kita ya dengan Kak Izen di Ngerti Digital ya. Dengan pembahasan kita hari ini jaga mental di dunia digital. Ini mohon maaf ya kalau ada suara motor-motor ya. Saya agak di jalan, soalnya pinggir jalan ya. Semoga nggak mengganggu ya. Oke, saya mungkin langsung share screen aja dulu ya teman-teman. Ini yang lainnya belum pada mau on cam nih, saya coba mau absen dulu beberapa teman-temannya Kak Dian Novita. Nah, oke, aduh kakaknya cantik pakai baju hijau nih. Karangga, oh Karangga punya TV production ya. Kapan-kapan saya diundang ya Karangga ya, boleh ya? Oke, untuk teman-teman yang lain boleh ya nyalain kameranya biar kita makin seru nih sharing-sharingnya, diskusinya. Karena walaupun kita ketemunya virtual, kalau kita lihat wajah-wajahnya gitu kan menyimak gitu, saya jadi semangat juga nih teman-teman. Oke, langsung aja nih ya teman-teman perkenalan singkat saya Minarti Ayu. Ini nama panggung ya. Biar cucok gitu kan ya, kalau orang bilang harus ada nama panggungnya gitu. Saya juga bagian dari Pandu Digital Indonesia, batch merah, saya juga affiliate enthusiast dan juga aktif di dunia konten kreator. Nah, jika teman-teman yang hadir sore hari ini ingin terkoneksi langsung dengan saya, boleh ya kita follow-followan di sosial media, di Instagram saya ada di @minartiayu ataupun di Twitter saya _minartiayu. Oke, singkat aja ya teman-teman ya perkenalannya. Nah, saya mau mulai dulu nih dengan partisipasi aktif teman-teman di kolom chat. Saya mau tanya, kalian pakai gadgetnya untuk apa aja nih? Ayo coba teman-teman yang lain mana pakai gadgetnya buat apa nih teman-teman? Oke, mohon maaf saya kok nggak tampil ininya ya. Sebentar teman-teman, mohon maaf ya. Oh iya, buat kuliah, buat konten gitu ya, macam-macam ya teman-teman semua ya. Nah, ternyata nih teman-teman semua, apa yang teman-teman lakukan menggunakan gadget ini mempengaruhi salah satu survei nih ya dari We Are Social Health Week yang menyatakan bahwa memang nih penggunaan gadget atau penggunaan media teknologi lainnya ini sudah sangat tinggi ya khususnya di Indonesia karena sudah ada nih 277,7 juta nih ya total populasi Indonesia yang menggunakan internet sangat tinggi nih di Indonesia. Bahkan penggunaan mobile phone ya selulernya ini satu orang aja nih udah mulai ada yang terkoneksi dua handphone gitu ya atau dua kartu gitu ya. Ini saking penduduk Indonesia ini udah sangat familiar dengan yang namanya teknologi digital. Begitupun juga penggunaan internet ya, pengguna internet di Indonesia sangat-sangat tinggi. Nah, ini tadi dengan merupakan bagian dari teman-teman bagaimana teman-teman mengaktifkan atau teman-teman menggunakan gadgetnya untuk apa. Nah, ini masuk ke salah satu survei ini nah teman-teman. Nah, saya mau berlanjut lagi nih sebelum kita masuk ke materi inti kita tentang kesehatan mental, apa yang kalian cari di internet? Ya, teman-teman. Teman-teman biasanya pakai apa? Di internet tuh nyari apa? Gitu. Ada yang kalau Mas Dika biasanya ngapain nih Mas Dika? Biasanya cari insight buat entah Cari konten atau mungkin materi, biasanya gitu ya.
teman-teman sebagian ada yang cari informasi buat kuliah gitu ya, referensi-referensi. Nah, ternyata ini juga nih masuk ke salah satu survei dari We Are Social juga bahwa paling tinggi itu adalah mencari informasi, ada di angka 80% nih teman-teman semua ya. Terus ada juga nih yang kayak Mas Andika tadi bilang ya, cari insight-insight, nyari apa ide-ide baru, inspirasi baru ya teman-teman ya. Lalu juga edukasi gitu ya, gaming, bertemu dengan orang-orang. Nah, ini berbagai macam sharing-sharing opinion biasanya di Instagram gitu ya, atau di Twitter atau di media sosial lainnya. Nah, ini merupakan alasan beberapa kenapa orang menggunakan internet dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, survei ini diambil berdasarkan umur 16 sampai 44 tahun. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, teman-teman. Berapa lama kalian menghabiskan waktu di dunia maya? Ayo, berapa lama? Mas Dika, berapa lama Mas Dika? Mas Dika Mungkin biasanya hampir kayak 6 jam ada deh, kalau di total-total 6 jam ada deh. 6 jam ya. Oke, teman-teman yang lain, ini saya kenapa nggak bisa muncul ininya ya, Mas Dika ya? Kolom chatnya ya, nggak bisa diklik. Oke, teman-teman. Nah, nih ternyata ada surveinya juga nih. Kenapa saya tanya ya? Kenapa berapa lama gitu ya dalam sehari menghabiskan waktunya di media sosialnya, di media digitalnya, di ruang digitalnya gitu ya? Ternyata di Indonesia sendiri itu ada 8 jam ya. Sekitar 8 jam orang-orang menghabiskan waktu menggunakan internet. Mas Dika hampir 6 jam ya, lumayan juga ya. Ternyata nih surveinya nih 8 jam gitu ya. Ini bahkan saking tingginya penggunaan internet ini mengalahkan nih penggunaan TV gitu ya, menonton TV masyarakat Indonesia. Ternyata orang-orang Indonesia ini lebih suka menghabiskan waktunya untuk menggunakan internet gitu ya, menghabiskan waktunya mencari sesuatu berselancar di dunia maya ketimbang nonton TV. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, bagaimana memang saat ini kehidupan kita nih hampir berpindah ya dari dunia nyata ke dunia digital, karena kita lebih suka menghabiskan waktu kita di ruang digital. Terbukti dari salah satu survei ini, di mana kita lebih banyak menghabiskan waktu selama 8 jam menggunakan internet. Nah, sadar nggak sih kalau terlalu lamanya kita berselancar di dunia maya bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental kita. Setuju nggak? Sadar nggak teman-teman? Jadi ya teman-teman ya. Nah, ternyata memang nih teman-teman, kenapa sih kesehatan mental kita ini bisa terganggu kayak yang tadi ya di awal obrolan saya sama Kak Dika ya. Kalau kita kan sekarang kehidupannya sudah berpindah ya, hampir berpindah, lebih banyak menghabiskan waktunya di ruang digital ketimbang di ruang nyata gitu ya. Nah, ternyata apa sih yang mengganggu kesehatan mental kita? Karena kita banjir informasi tadi ya teman-teman. Nah, banjir informasinya ini terkadang kalau kita nggak bisa filter, kita nggak bisa pilah, inilah yang akhirnya mengganggu, membuat kita lebih gampang stres, membuat kita gampang panik gitu ya, depresi nih, fobia bahkan ya teman-teman. Karena ada apa sih di dunia maya itu? Banyak banget namanya berita-berita hoax ya teman-teman. Ada juga penipuan, lalu ada provokasi, hate speech ya, ujaran kebencian gitu ya. Berita kekerasan tuh juga banyak banget kita terima yang tanpa sadar kalau ini kita terima banyak tanpa kita filter, inilah yang akhirnya mengganggu kesehatan mental kita. Kesehatan mentalnya ini berpengaruh kepada pola pikir kita dulu. Jadi kenanya ke pikiran kita dulu nih, Mas Dika, teman-teman yang lainnya. Ke pola pikir kita, ke pikiran kita yang akhirnya mengganggu hormon-hormon dalam tubuh kita ya, teman-teman. Lalu juga ada yang cyberbullying nih, banyak banget juga beritanya ya, apalagi banyak banget cyberbullying ini juga terjadi di kalangan remaja. Yang terakhir adalah pelecehan seksual online. Nah, ini juga sangat hal-hal yang sangat miris kalau buat saya ya, yang ada di dunia digital, yang apabila kita tidak bisa filter, kita tidak bijak menanggapinya, atau bahkan kita sebagai orang yang menyebarkan inilah yang akhirnya bisa mengganggu kesehatan mental kita, teman-teman. Jadi setuju nggak nih, saya tanya teman-teman sekali lagi, kalau media sosial sekarang ini ya, khususnya kalau saya melihatnya saat ini bisa mengganggu kesehatan mental kita adalah dari media sosial ya, mulai menjadi racun pembangkit rasa cemas. Kalau Kak Dika setuju nggak nih Kak Dika? Dengan maraknya penggunaan sosial media saat ini untuk berbagai macam kehidupan kita nih. Setuju, setuju Setuju banget, setuju banget, setuju banget. banget ya Kak Dika. Karena juga nih teman-teman, apa sih yang membuat sosial media ini mulai menjadi racun untuk rasa cemas kita, pembangkit rasa cemas kita, karena ada efek-efek buruknya nih teman-teman nih. Yang pertama, merasa tak aman dan percaya diri ya. Muncul sikap membanding-bandingkan isi postingan dengan kondisi diri sendiri. Nah, ini paling sering banget terjadi gitu ya. Kayak saya nih sering banget beberapa waktu lalu ngeliat teman-teman saya pada, ih,
ini gila ya dia umurnya 25 tahun udah jadi manajer loh gitu kan ya. Gue udah umur 30 tahun belum jadi apa-apa. Nah, ini kan akhirnya kita menurunkan rasa nggak percaya diri kita. Nah, ketika percaya diri kita menurun, otomatis ada gangguan di pikiran kita. Kita jadi rasa cemas gitu kan ya, kita nggak pede sama diri kita sendiri gitu. Nah, yang akhirnya ini rasa cemas inilah yang mulai mengganggu kesehatan mental kita dari hal-hal kecil aja. Nah, tadi juga berlanjut kecemasan sosialnya ya teman-teman ya. Terus juga nih mudah merasa lelah dan stres ya karena banjir informasi dan multitasking membuat otak kita nih bekerjanya terlalu cepat. Banjir gitu kan, namanya kebanjiran gimana sih ya Kak Dika, nggak bisa pilah-pilah gitu, nggak bisa filter-filter, akhirnya pusing nih, ini beritanya tadi yang ini katanya begini, berita yang ini begini gitu kan ya. Akhirnya kita bingung, apakah berita ini benar atau enggak gitu kan. Lalu tekanan emosi juga ya, karena kita ada di dunia digital, kita nggak bisa langsung speak up gitu aja ya, yang akhirnya ini menekan emosi kita. Padahal yang baik itu emosi kita adalah bisa tersalurkan ya teman-teman ya. Lalu tekanan sosial dari lingkungan teman dekat sendiri. Nah ini berkaitan juga nih sama yang pertama tadi, merasa tak aman dan percaya diri gitu kan. Karena kita lebih gampang atau lebih mudah atau lebih sering juga dibanding-bandingkan dengan orang-orang sekitar kita, teman-teman dekat kita sendiri. Yang sebelahnya juga ada nih ya teman-teman ya, merasa iri nih dengan unggahan teman-teman yang lain orang lagi pada liburan, saya masih kerja aja gitu ya. Atau juga lihat, aduh si A udah ini nih udah sidang proposal gitu, gue masih ngerjain proposalnya aja belum di approve gitu kan. Akhirnya kan ini juga mengganggu diri kita yang merasa iri, orang udah lebih duluan dari kita gitu kan ya. Merasa kesepian karena yang namanya tadi di dunia digital kita kan nggak bertemu langsung ya teman-teman semua ya. Akhirnya kita memang ya merasa kita tinggal di sendiri aja, cuma kita memang berkomunikasi dengan orang lain, merasa depresi dan cemas. Nah, merasa FOMO nih, mungkin teman-teman tahu ya FOMO ya, perasaan ya, takut tertinggal terhadap tren-tren baru yang ramai diikuti orang gitu ya. Padahal nggak semua tren-tren yang baru ini cocok untuk kita ikuti, tapi karena kita pengennya ikutan terkenal juga gitu ya, ingin terlihat aktif juga gitu ya, akhirnya kita ikut-ikutan padahal ini nggak sesuai sama diri kita. Nah, yang terakhir ini adalah cyberbullying yang sering banget terjadi ya teman-teman di kalangan remaja gitu ya, ataupun di kalangan artis saat ini juga sering banget ya, kalau teman-teman lihat banyak beritanya, paling banyak itu di Korea dulu juga ya, artis-artis Indonesia juga sempat ada ya cyberbullying sering terjadi. Nah, hal-hal ini teman-teman yang terjadi ini ternyata juga menjadi perhatian dunia nih, juga jadi perhatian para peneliti gitu ya, para ahli kesehatan mental. Nah, kalau data yang teman-teman lihat di sebelah kiri ini data yang saya dapatkan dari artikel tahun 2019 ya teman-teman, depresi gara-gara media sosial gitu. Nah, ini terjadi di Amerika ya teman-teman. Ya di Indonesia pun ternyata juga memang sudah terjadi. Nah, hal-hal yang tadi ya yang dampak-dampak negatif yang terjadi di dunia media sosial saat ini memang sudah menjadi perhatian para peneliti nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat tadi ya dampak teknologi terhadap otak. Nah, ini yang tadi saya bilang, karena kita menerima berbagai macam informasi yang tidak bisa kita filter, bikin otak kita bekerja terlalu banyak, terlalu lelah, akhirnya menimbulkan nih tekanan-tekanan pada metabolisme tubuh kita. Nah, kalau teman-teman lihat nih ya, ada berbagai macam ya kalau kita bilangnya hormon ya teman-teman di dunia kedokteran tuh bilangnya hormon-hormon yang bekerja yang akhirnya bisa menimbulkan metabolisme tubuh kita berubah gitu ya teman-teman. Nah ini juga yang menjadi salah satu fokus para peneliti, salah satunya Dokter Kang nih ya. Bagaimana Dokter Kang ini ahli kesehatan jiwa anak ya, kesehatan mental anak dan orang dewasa, dia mulai melakukan penelitian terhadap teknologi saat ini. Teknologi semakin dikaitkan dengan kegelisahan, depresi dan juga ketidakpuasan terhadap bentuk tubuh sendiri gitu ya teman-teman. Nah ini akhirnya yang mungkin teman-teman bisa pernah dengar dari Dokter Kang ini timbullah yang namanya diet sehat teknologi atau yang disebut detoksifikasi digital ya. Bagaimana nih saat ini kita sudah mulai diminta untuk bisa melakukan yang namanya diet digital. Diet digital ini penting untuk kita untuk apa? Untuk menghindari hal-hal tadi, mengurangi namanya gangguan mental kita saat kita menggunakan media sosial yang terlalu tinggi. Tadi kan ya di awal saya tanya teman-teman pakai media sosialnya untuk apa aja gitu kan. Lalu berapa lama nih teman-teman menghabiskan waktunya menggunakan media sosial. Nah, hal-hal inilah yang mulai harus kita kurangi
teman-teman, harus mulai mungkin kalau kita bilangnya puasa dikit gitu ya, harus kita melakukan puasa dikit untuk yang namanya berinteraksi atau melakukan segala sesuatu di ruang digital. Karena hal ini ternyata memang mengganggu kesehatan mental kita apabila kita melakukannya secara berlebihan ya. Karena tadi udah ada kan teman-teman data-datanya kenapa dampak-dampak buruknya dari media sosial, dari internet yang kita terima, khususnya dari informasi-informasi yang memang tidak bisa kita filter ya. Nah, ini ya mungkin dari inilah yang akhirnya tercetuskan namanya salah satu kampanye kegiatan diet sehat teknologi atau detoksifikasi digital ya teman-teman. Lalu nih teman-teman, kalau tadi kita ngomongin yang namanya diet digital ya, mengurangi penggunaan media sosial, mengurangi pengurangan penggunaan internet gitu ya. Ini juga nih teman-teman, salah satu hal yang mungkin bisa kita lakukan selain diet digital tadi adalah kita perlu adanya self management nih teman-teman. Self management ini apa sih? Kemampuan untuk mengendalikan diri akan suatu tindakan yang sedang dilakukan atau hendak dilakukan baik dari aspek pemikiran maupun ucapan. Nah, ini ya kalau kita ngomongnya aspek pemikiran dan ucapan ini terkaitan banget nih teman-teman semua dengan yang namanya kita lakukan ketika kita berinteraksi di dunia digital, ketika kita berkomentar misalkan gitu ya. Ketika kita ingin memposting sesuatu, nah ini kan dipengaruhi oleh pikiran kita ya dan ucapan kita. Nah, perlu nih teman-teman punya self management untuk bijak ketika teman-teman berinteraksi di ruang digital, baik ketika ingin memposting sesuatu atau berkomentar sesuatu, karena apapun yang kita lakukan di ruang digital ini ada sebab akibatnya teman-teman. Tapi teman-teman, kalau ditanya self management kan biasanya kita lakukan kalau kita lagi di dunia kerja gitu ya atau keseharian kita. Emang bisa ya self management ini juga kita terapkan dalam membantu kita nih melakukan diet digital. Bisa nih teman-teman. Nih saya ada beberapa contoh ya teman-teman bagaimana nih kita bisa melakukan self management kita ini kita kaitkan dengan penggunaan teknologi digital gitu ya. Yang pertama adalah stress management. Nah, kalau di pekerjaan mungkin ya teman-teman kita harus bisa nih self management kita adalah membagi pekerjaan dari yang penting, tidak penting, mendesak atau tidak mendesak gitu ya. Mana pekerjaan yang bisa kita delegasikan ke orang lain agar apa? Agar kita bisa berkurang nih beban-beban tanggung jawab pekerjaan kita yang akhirnya tidak menyebabkan stres. Nah, dalam dunia digital kita harus juga bisa nih melakukannya, memiliki namanya skill stress management, yaitu bijak dalam menggunakannya, bijak dalam berkomentar, bijak juga dalam urusan follow memfollow. Nah, ini penting juga nih follow memfollow. Ketika kita pengen sehat gitu ya secara mental, kita pengen happy karena kan pada dasarnya kita menggunakan media sosial ini kita untuk mencari hiburan ya Kak Dika ya, tapi karena sekarang terlalu banyak banget orang membuat konten-konten gitu ya yang bisa berdampak negatif. Nah, kita harus pintar juga nih teman-teman urusan follow memfollow. Kalau teman-teman pengen mendapatkan sesuatu yang positif, teman-teman harus bisa memfollow akun-akun yang memang sifatnya positif, yang memberikan edukasi, yang memberikan inspirasi, contohnya misalkan kayak Kaizen gitu ya Kak Dika ya, atau yang lain-lainnya juga. Nah, ini bagaimana kita bisa mengontrol stress management kita. Kita harus bijak nih, kita harus pilih-pilih, kita harus filter. Lalu yang kedua self management, yang kedua adalah time management gitu ya. Kalau dalam dunia pekerjaan mungkin kita bisa membagi waktu kita untuk memprioritaskan pekerjaan penting mana yang harus diselesaikan lebih dahulu gitu kan ya. Begitu juga dalam dunia digital nih teman-teman. Karena teman-teman kan sekarang hidupnya nggak cuma di dunia digital aja kan, pasti teman-teman ada yang kuliah, ada yang kerja, pasti kan ada tanggung jawab lain ya ketimbang teman-teman nggak menghabiskan waktu 8 jam di ruang digital gitu. Nah, teman-teman harus bisa membatasi waktunya untuk berselancar nih. Bisa bijak menggunakan waktunya kapan untuk bekerja, istirahat, dan juga mencari hiburan. Jadi harus pintar-pintar nih mengatur waktunya kapan teman-teman mengerjakan tugas kuliah, kapan teman-teman mau bermain gitu ya dengan teman-temannya, kapan juga nih mau mencari hiburan melalui dunia digital. Jadi harus punya time management, jangan sampai mengganggu jam kuliahnya, jam kerjanya, dan jam istirahatnya. Paling penting, jam istirahat. Karena nih, kalau sekarang mungkin ya Kak Dika, karena kita menghabiskan waktu 8 jam itu ya, bangun tidur aja kita melihatnya langsung handphone ya kan. Lalu mau tidur nih kadang-kadang nggak merem-merem karena harus lihat handphone dulu. Nah, ini harus diatur nih teman-teman waktunya kapan kita bisa menyelingkan waktu untuk menggunakan gadget kita atau menggunakan media sosial. Lalu yang ketiga ada self confidence ya, percaya diri. Nah, kalau dalam dunia pekerjaan kan gimana nih kita percaya dan yakin akan kemampuan kita untuk mencapai suatu keberhasilan. Nah, dalam dunia digital kita juga harus membangun nih kepercayaan diri kita dengan berpikir
berpikir positif, percaya diri dengan berinteraksi dengan orang yang positif juga. Sama nih kayak tadi bagaimana kita mengatur stress management, kita memfollow orang-orang yang menyebarkan konten-konten yang positif. Nah, ini juga dalam membangun rasa percaya diri kita harus berinteraksi dengan orang-orang yang memang memberikan dampak positif untuk kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita juga punya timbul rasa positif. Kalau tadi misalkan ya contoh nih, ada teman-teman semua yang hadir hari ini ada yang memposting misalkan di media sosialnya terlalu flexing gitu ya, membagikan kemewahannya atau membagikan hal-hal lainnya, tapi ini akhirnya mengganggu kita. Baiknya kalau di diet digital ini kita unfollow aja teman-teman, nggak apa-apa. Di dunia digital kita nggak temenan nih sama teman dekat kita, di dunia nyata kan kita masih bisa temenan ya, nggak apa-apa kalau di dunia digital ini teman dekat kita sendiri justru malah mengganggu kita gitu ya, mengganggu kesehatan mental kita, mengganggu pikiran kita, nggak apa-apa di unfollow aja, karena itu hak teman-teman untuk bisa merasa nyaman gitu ya, merasa percaya diri teman-teman tidak terganggu. Nah, yang terakhir ini mungkin yang bisa saya sampaikan bagaimana yaitu ya self management skill yang harus kita miliki adalah have healthy lifestyle gitu ya. Kalau dunia pekerjaan mungkin kita udah kenal ya teman-teman yang namanya work life balance ya, bagaimana kita bisa bekerja dengan tetap rasa nyaman, kita merasa terhibur gitu ya, ada hiburannya. Mungkin sempat beberapa waktu lalu kita membahas tentang bagaimana bekerja melalui di rumah atau bekerja di mana aja. Nah, dalam dunia digital juga kita harus sadar nih dunia teman-teman, dunia digital ini bukan dunia nyata gitu ya. Jadi bangunlah kehidupan di ruang nyata gitu ya. Jangan kita terfokus nih dengan kehidupan di ruang digital yang diberikan gitu ya, diberikan teman-teman kita, diberikan orang lain. Jadi kita tuh terkurung, apa-apa kita terfokusnya sama di ruang digital gitu, apa-apa kita melihatnya kayak guidelines-nya tuh ada di ruang digital, padahal kita hidupnya itu di ruang nyata. Jadi ya teman-teman jangan sampai lupa nih, karena keasikan di ruang digital kita lupa di ruang nyata tuh kita perlu juga ada sosialisasi dengan orang-orang, dengan keluarga, dengan teman dekat. Perlu juga nih kita keluar melihat alam sekitar kita gitu ya, nggak cuma alam-alam yang disajikan di ruang digital gitu. Kita boleh nih alam-alam yang ada di ruang digital jadikan referensi kita, karena sekarang banyak juga kan konten-konten tentang menjadikan tempat-tempat wisata. Nah, ini bisa kita bawa ke dunia nyata gitu, kita datangin langsung. Jadi kita nggak hanya menikmatinya aja teman-teman ya. Nah, teman-teman juga nih, selain tadi ya bagaimana kita diet digital gitu ya, kita bagaimana membangun self management kita untuk bisa tetap sehat mental ketika berinteraksi di ruang digital. Karena sekarang kita ada di ruang digital juga ya teman-teman, kita harus bisa nih pintar-pintar nih, mempunyai kemampuan digital skill kita, kemampuan kecakapan digital kita untuk memilah-milah nih. Tadi kan kalau kita memilah sosial media mana yang bisa kita follow, orang-orang mana yang kita bisa follow. Nah, dalam mengerti digital juga nih, saya mau mengajak teman-teman untuk bisa menggunakan media teknologinya, gadgetnya, untuk membantu kesehatan mental teman-teman. Kalau dulu kan biasanya kita langsung konsultasi gitu ya ke ahli kesehatan jiwa gitu ya. Teman-teman harus ini ya, kalau ahli kesehatan jiwa itu bukan berarti kita jadi orang gila atau apa gitu, enggak ya teman-teman. Tapi ini bisa membantu kita untuk menyalurkan apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang kita rasakan, kecemasan gitu ya, hormon-hormon apa yang ingin kita sampaikan yang memang mengganggu kesehatan kita, mengganggu pikiran kita. Nah, dalam dunia digital saat ini sudah banyak sekali nih teman-teman aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan ya, daripada teman-teman menghabiskan waktu menggunakan media digital untuk mencari sesuatu yang tidak berdampak positif, teman-teman bisa nih menggunakan ruang digitalnya atau gadgetnya untuk mendownload salah satu aplikasi nih ya teman-teman. Ini ya salah satu aplikasi yang mungkin saya bisa rekomendasikan untuk teman-teman bisa menyalurkan nih teman-teman. Apabila teman-teman sekarang ini merasa dengan hadirnya dunia digital ini mulai mengganggu kesehatan mental teman-teman, bisa nih menggunakan yang namanya ini aplikasi namanya Calm nih. Kalau saya lagi buka aplikasi ini Kak Dika, saya suka ke distract, keganggu sama modelnya sama Canva nih, karena sama-sama C dan biru ya. Ini saya suka keganggu nih gitu kan. Tapi aplikasi ini bagus banget teman-teman, bisa teman-teman gunakan untuk yang namanya tadi kalau self management itu kita bisa mengatur time management kita ya, kapan istirahat gitu ya, kapan bekerja. Nah, Calm ini bisa nih teman-teman gunakan karena ini merupakan salah satu aplikasi meditasi yang bisa membantu teman-teman memiliki jam istirahat yang baik gitu ya, lebih nyaman gitu ya, karena di aplikasi ini ada beberapa macam kalau kita bilangnya sound gitu ya, yang bisa
membantu kita mendapatkan suasana tidur ya, suasana istirahat yang lebih, nyaman menggunakan suara-suara nih teman-teman. Karena mungkin teman-teman pernah tahu nggak sih salah satu, penelitian juga ya, suasana yang baik itu bisa memberikan, istirahat kita apa ya, saya lupa mau bilangnya itu ya, suasana istirahat kita tuh lebih nyaman gitu ya, lebih tenang, kita tidurnya tuh lebih enak, lebih, deep sleep gitu ya, namanya deep sleep kalau nggak salah gitu ya, menggunakan, suara-suara yang memang bisa mempengaruhi pikiran kita gitu ya. Kayak mereka tuh kayak ngasih kita energi baru gitu untuk mencerahkan otak-otak kita gitu kan, memberi kita, kemampuan tidur yang lebih baik. Nah, ini menggunakan salah satu aplikasi ini ya teman-teman, ada suara-suara yang bisa teman-teman gunakan gitu ya. Ini mungkin aplikasi yang bisa membantu meditasi ataupun, tidur. Kalau teman-teman mungkin pernah ikut yoga atau tai chi gitu ya, atau wushu gitu kan biasanya mereka bukan wushu ya, apa sih satu lagi tuh Mas Dika, olahraga yang agak ini, itu kan menggunakan suara-suara gitu ya, suara-suara yang akhirnya membentuk alam sadar kita. Nah, inilah yang dia coba diberikan oleh salah satu aplikasi Calm ini untuk membantu kita. Nah, ada lagi nih teman-teman salah satu aplikasi yang saya sangat rekomendasikan karena saya juga menggunakan, karena saya juga kadang salah satu orang yang suka gampang banget keganggu ya gitu ya, mentalnya mungkin karena saya banyak aktivitas ditambah saya sebagai ibu rumah tangga gitu, banyak pekerjaan yang saya selesai, kadang saya juga merasa aduh hari ini bosen banget, hari ini kayak ada perasaan cemas apa kalau belum menyelesaikan sesuatu gitu. Nah ini aplikasi yang saya sangat rekomendasikan teman-teman untuk bisa digunakan gitu, karena aplikasi ini bagus banget. Selain kita bisa konsultasi langsung dengan para ahlinya ya teman-teman. Nah setiap harinya teman-teman bisa juga nih meditasi gitu ya. Nah sebelum memulai memakai aplikasi ini kita kayak ditanya dulu nih ketika teman-teman masuk ke aplikasinya dia akan tanya apa yang kita rasakan hari ini. Nah, teman-teman bisa pilih nih bagaimana perasaanmu saat ini gitu kan ya. Nanti misalkan teman-teman sangat buruk, buruk, biasa aja, baik atau sangat baik, nanti dia akan menampilkan juga nih, menanyakan lagi perasaannya seperti apa, emosi seperti apa yang kamu rasakan hari ini. Ketika teman-teman pilih lagi, nanti dia akan merekomendasikan lagi nih suatu pertanyaan, datangnya dari mana sih? Datangnya dari diri sendiri kah, dari keluarga kah, dari pasangan, atau dari kuliah, atau dari tempat pekerjaan. Nah, dari situ nanti dia akan merekomendasikan nih meditasi-meditasi apa aja yang teman-teman bisa lakukan gitu ya melalui aplikasi ini. Nah, tapi lebihnya lagi nih teman-teman, ketika teman-teman merasa nggak cukup aja melakukan meditasi sendiri, nah aplikasi ini bisa menawarkan yang tadi yang namanya konsultasi gitu ya teman-teman. Jadi bijak nih teman-teman, yang paling penting untuk menjaga kesehatan kita di ruang digital adalah bijak dalam berinteraksi ya. Karena sehat mentalmu juga mempengaruhi kesehatan fisik kamu. Jadi kalau mental kamu udah terganggu, teman-teman otomatis nih kesehatan fisik kamu juga akan terganggu gitu ya. Karena merasa cemas tadi akan mengganggu pikiran kita, bikin kita nggak nafsu makan gitu ya, bikin kita nggak mood seharian atau apapun itu. Nah akhirnya mengganggu kesehatan fisik kita teman-teman. Jadi saya ajak untuk teman-teman hari ini untuk bisa menjaga kesehatan mental adalah bijak dalam berinteraksi. Dan jangan lupa tadi keempat self management yang saya tawarkan. Stress manajemennya, lalu rasa percaya dirinya, time manajemennya, dan juga bagaimana menjaga keseimbangan lifestyle kita, kesehatan kita dalam berinteraksi. Itu aja teman-teman, thank you. Dan itu aja materi saya hari ini. Mungkin saya lebih senang kalau teman-teman hari ini bisa langsung diskusi bareng aja nih Kak Dika ya. Terima kasih Kak Dika atas waktunya, saya kembalikan lagi waktu dan layar. Ya, baik ya teman-teman, sudah dapat ya insight dari Kak Ayu tadi. Tadi saya headline tuh ada 4 ya, ada 4 tentang bagaimana kita bisa self management, mengatur diri kita sendiri. Tadi juga dijelaskan efek buruknya bagaimana, dampak buruknya bagaimana, dan depresi karena medsos tuh bener banget. Dulu waktu saya masa-masa, awal ya, Kak, bukan awal sih, ketika membandingin, Instagram teman saya yang udah sukses jadi model yang dengan saya yang bertubuh seperti ini tuh kayak tekanan batin sekali gitu ya. Iya benar. Saya perlu banget self management, bagaimana saya bisa mengatur stresnya, bagaimana menghadapi, tantangan-tantangan saat ini, apalagi yang informasi di internet, sosial media, terus time management, pengaturan menggunakan waktu nih, pengaturan menggunakan waktu, dan tetap kepercayaan diri, tetap harus dijaga. Dan
pola sehat ya, pola hidup sehat yang perlu dijaga untuk setiap harinya. Dan ada 2 aplikasi tadi, ada namanya Calm sama Relief ya Kak ya, yang bisa kita gunakan untuk membantu teman-teman semuanya kalau terjadi teman merasa, "Ah, saya ada sesuatu nih pada diri saya yang merasa tidak benar nih." Coba cari aplikasi, semoga bisa membantu teman semua. Supaya tidak Karena apa yang tadi hmm, kita rasakan itu, emosi yang kita rasakan itu memang harus bisa disalurkan sih betul Kak Dika. betul. Kalau kita cuman, kayak sekarang kan kebanyakan ya, anak-anak generasi sekarang lebih suka curhatnya di sosial media gitu. Nah, Padahal di sosial media itu tidak membantu, justru akan menambah, beban pikiran kita. Karena dengan ketika kita curhat di sosial media kan akan banyak orang yang berkomentar gitu ya, Kak Dika. ya Nah, ya, kadang komentar ini kan tidak sesuai dengan kita gitu kan. Nah, ketidaksesuaian inilah akhirnya yang akan nambah lagi nih rasa kecemasan kita, bukannya membantu malah nambah. Nah, lebih baik kalau kita bisa, menyalurkan gitu ya emosi kita, kecemasan kita misalkan tadi itu kepada seseorang yang memang ahlinya, yang lebih betul. bisa memposisikan dirinya gitu ya, sebagai diri kita ataupun sebagai orang yang memang lebih bijak menanggapinya ketimbang komentar-komentar orang lain, gitu sih Kak Dika. Jadi berharap dapat dukungan, malah dapat cacian. Waduh, sama makin stres lama-lamanya. Teman-teman, kalau ada yang mau nanya silahkan aja langsung, karena saya sudah banyak pertanyaan. Kalau nggak ada yang mau nanya, saya nanya sama Mbak Ayu. Ayo, silahkan. Gini Mbak Ayu, satu yang jadi kegelisahan mungkin orang saat ini ya, kenapa ketika dia awalnya nih, oke, saya mau ada waktu kosong nih, oke, scrolling sosial media. Seret, seret, seret. Waktu kosong 30 menit nih, waktu kosong 30 menit. Sampai 1 jam tidak terasa. Itu gimana sih kalau misalkan kita menghadapi atau kejadian seperti itu? Emang ya mungkin saya pun masih merasakan hal itu ya. Cuman saat ini kalau ada teriakan ibu atau mungkin teriakan dari suami atau istri itu bisa menggugah kita, apalagi anak kalau Mbak Ayu. Tapi kalau kita sendiri nih, dengan teman-teman semua di kosan, nggak sadar, seret, pagi sudah berlalu sampai siang, sampai maghrib, tidak makan hanya soal sosial media. Ngeri banget kan itu. Gimana tuh, Kak? Iya sama, saya juga masih suka gitu Kak Dika. Untung saya ada alarm ya, alarm saya itu Oke, biasanya benar benar benar. biasanya alarm saya anak saya. Memang itu karena itu tadi ya, kan sosial media itu kan memang awalnya kita mau gunakan untuk hiburan gitu kan ya. Kalau misalkan yang kita dapatkan di sosial media itu untuk hiburan, biasanya memang bisa mengganggu, bisa bikin kita tuh kelupaan karena kita Betul keasikan gitu ya, betul. seru gitu kan ya. Nah, itu sih kalau saya masih bisa mengontrol, masih bisa nggak apa-apa lah hiburan gitu kan. Tapi kalau misalkan nih teman-teman emang yang seorang pekerja ataupun teman-teman yang emang masih kuliah punya tugas, ini sebenarnya bisa dikontrol. Kalau saya sekarang ini saya sering pakai alarm sendiri tuh tadi Kak. Oh, ada waktunya Saya gitu ya? pasang, iya, jadi saya benar-benar pasang gitu. Saya lihat jam saya, oh saya habis ini mau masak misalkan gitu. Habis ini saya mau ngelakuin ini gitu. Habis ini saya mau ngisi nih kayak Zentalk jam 4 gitu kan ya. Saya biasanya pasang alarm. Saya benar-benar pasang alarm karena untuk ngurangin karena tadi itu media sosial itu kan emang racun gitu ya. Kalau kita sekarang udah ngerasa itu racun banget. Racunnya bisa positif, bisa negatif. Nah, yang negatif ini yang kadang bisa mempengaruhi kita. Caranya kalau dari diri saya biasanya memang pasang alarm. Karena itu tadi sosial medianya itu terlalu banyak yang hal yang bisa kita terima, mengganggu pikiran kita gitu. Jadi ya mengganggu alam sadar kita, kita nggak sadar gitu Ya karena kita ya udah ya. menghabiskan waktu lama banget. Padahal tadi bentaran aja setengah jam aja, ada setengah jam lagi, dan abis ini lanjut kerjain tugas lagi, abis ini lanjut kerjain lagi gitu. Itu emang susah banget dikontrol kalau emang nggak dari diri kita sendirinya. Jadi mungkin teman-teman bisa coba cara saya, pasang alarm gitu. Betul. Pasang alarm di handphonenya, kalau udah gini stop gitu kan. Karena emang harus penting banget, diet digital itu saat ini emang penting banget teman-teman. Jadi si dokter Kang tadi itu yang dari Kanada, dia melakukan yang namanya detoksifikasi, mengkampanyekan detoksifikasi digital itu emang penting banget Kak Dika. Dan yang bisa mengontrol itu hanya diri kita sendiri aja. Ya. Itu sih Kak Dika. Remnya ada di diri kita sendiri ya Mbak Ayu ya, remnya ada di kita. Dan teman-teman menggunakan HP-nya tidak untuk sosial media aja, ada alarmnya juga yang perlu diingetin tuh. Kalau ada tugas-tugas yang lain silahkan reminder biar tahu ada tugas yang harus dikerjakan. Jadi jangan seperti orang yang mungkin tidak punya pekerjaan ya mungkin ya, tapi teman-teman bisa kok mengatur itu. Silahkan, remnya di sini teman-teman semuanya. Pertanyaan sudah masuk ada 180 pertanyaan, banyak banget. Dari Kak Putu Bagus Manik. Ya, saya nggak panjang bacanya. Pertanyaannya dampak positif dan negatif dari dunia digital.
Mungkin negatifnya sudah banyak dijelaskan sama Kak Ayu dan positifnya juga mungkin boleh sedikit aja saya sampaikan, Mbak Ayu, boleh. Kalau positifnya ya pasti, kita kalau dapat informasi gitu ya, paling gampang sekarang nyari informasi. Nah, tapi cari informasi juga teman-teman harus pilih-pilih, apakah informasi yang diberikan di media sosial misalkan atau di, internet ini, kredibilitasnya ada gitu ya, ditulis sama orang-orang yang memang sumbernya jelas, nah itu udah pasti. Kedua lagi dampak, positifnya dari dunia digital ini ya tadi kita dimudahkan gitu ya, apa aja kita bisa lakukan gitu kan ya teman-teman. Tapi ya itu balik lagi, dampak positif dan negatif di ruang digital ini ada filternya di diri kita. Bagaimana kita tahu bisa memfilter informasi mana yang bisa kita terima, kita tahu bagaimana cara mencari keabsahan dari informasi yang kita terima itu gitu ya teman-teman ya. Bagaimana juga kita memfollow orang-orang yang bisa memberikan dampak positif pada kita. Itu aja sih Kak Putu. Kalau dampak negatifnya tadi, dampak positifnya kita rasakan dunia digital saat ini memang banyak banget gitu kan. Nah, dampak positifnya itu ya tergantung dari diri kita tadi, bagaimana kita bisa memfilter gitu ya, apapun yang kita dapatkan di dunia digital. Jangan sampai yang di dunia digital ini jadi kehidupan kita gitu ya, padahal yang ada itu di dunia nyata. Di dunia nyata aja kadang kita mau nyari yang ini informasinya bener apa enggak nih dari tetangga sebelah aja pasti kadang susah gitu ya. Apalagi yang di ruang digital gitu, kita nggak lihat orangnya yang nulisnya siapa gitu kan, yang tetangga aja yang kita tahu orangnya kita masih iya apa benar gitu kan ya. Jadi itu balik kepada diri kita, bagaimana kita memfilternya Kak Put. Gitu aja sih Kak Dika. Nah, karena memang mungkin benar Kak Ayu bahwa sebenarnya teknologi itu netral. Kitanya yang memanfaatkan secara positif atau negatif, nah itu tugas Betul. kita semua nih teman-teman. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Novi. Bagaimana cara menghadapi perasaan baperan di media sosial, Kak? Kayak misal di TikTok postingannya relate sama kejadian yang sedang kita alami. Terus berlanjut overthinking yang nggak jelas cara mengatasi hal seperti itu bagaimana ya, Kak? Ya, oke oke. Kayak kegelisahan pribadi. Silahkan, Kak Ayu. Nah, ini emang yang lagi rame banget ya Kak Novi ya, konten-konten yang relate banget sama kehidupan kita ya. Nah, konten yang mereka bikin ini relate sama kehidupan kita yang akhirnya bikin mereka sebenarnya enak karena mereka yang jadi viral gitu ya, viewersnya mereka banyak nih yang bikin kontennya. Padahal yang nonton kontennya nih kadang yang menderita gitu kan ya Kak Novi ya. Ini sebenarnya emang sesuatu yang sering terjadi pada kehidupan sehari-hari kita. Misalkan kayak apa sih yang sering relate hari ini? Kalau saya ya ini saya susah nih nyontain karena saya beda generasi kayaknya ya sama teman-teman yang hadir hari ini. Kalau saya sering banget dapat konten karena saya udah ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Sering banget dapat konten suka dibilang ibu-ibu itu nggak ada kerjaan ya di rumah gitu ya. Ibu rumah tangga itu nggak punya pekerjaan gitu ya. Orang yang pengangguran gitu kan. Padahal banyak banget kerjanya 24 jam. Nah, ini tuh suka banyak nih Kak Novi kalau saya lihat di Instagram saya, di TikTok saya gitu ya. Pekerjaan-pekerjaan yang ibu tentang konten-konten tentang ya, ibu rumah tangga yang banyak banget pekerjaannya. Saya senang, relate banget nih sama kehidupan saya nih. Bener nih orang-orang yang belum jadi ibu rumah tangga aja nih yang nggak tahu gitu kan ya bagaimana pekerjaan ibu rumah tangga gitu kan ya. Nah, sebenarnya itu kan memang sesuatu yang ditawarkan. Orang-orang mengambil kesempatan, para konten kreator itu mengambil kesempatan gitu ya, untuk mereka aja sebenarnya viral. Nah, dari diri kita sendiri biar kita nggak baperan adalah bagaimana? Ya kita tadi membangkit seharusnya apa yang dituliskan si konten itu, apa yang dibuat ke si konten itu bisa menjadi hal positif kita untuk membangun rasa kepercayaan diri kita. Meyakinkan diri kita bahwa misalkan kayak saya, oh ibu rumah tangga ini pekerjaannya emang banyak tapi nambah skill loh gitu. Skill, jadi ibu rumah tangga itu butuh skill gitu kan ya. Siapa yang bisa multitasking gitu kan, lagi nyuapin anak di sini gitu kan, di sini nyapu, di sini ini gitu kan, atau saya sambil ngisi kelas gini kan. Nah, ini harusnya bisa membangun rasa kepercayaan diri kita nih Kak Novi. Gitu juga kayak Kak Novi, misalkan ada konten-konten yang relate banget sama kehidupan Kak Novi, harusnya Kak Novi bisa ambil nih sisi positifnya untuk membangun rasa kepercayaan dirinya. Kalau Kak Novi malah baperan terpuruk dengan itu gitu ya, itu malah keuntungan untuk si pembuat kontennya gitu kan, karena mereka viral aja. Nah, Kanovi sebagai penikmat jangan mau dong membangun orang lain aja, Kanovinya harus bisa membangun dirinya Kanovi gitu kan. Apa yang dibuat oleh si konten itu, konten kreator itu harus menjadi sisi positifnya untuk membangun rasa kepercayaan diri. Jangan baperan gitu ya. Kayak lagi itu hanya di dunia digital aja, walaupun memang relate dengan dunia nyata kita, tapi orang memanfaatkan di dunia digital untuk sebagai sesuatu yang informatif atau sesuatu yang bersifatnya hiburan aja gitu kan Novi. Ya, ingat ya Kak Boleh Novi. lanjut Kak Dika. Iya. Dengan adanya konten seperti itu berarti
Kak Novi nggak sendiri, ya kan? Ada temennya, ada temennya Itu merasakan seperti itu ya dan nggak sih. boleh overthinking ya, Kak Novi, karena kehidupan kita masing-masing dan itu hanya sama aja. Oh, berarti saya ada temennya, ya udah selesai gitu aja. Iya, benar benar Jangan benar. tahu didalamin, didramatis. Oh, ternyata begini gitu. Oke, semoga bisa di stop di situ ya Kak Novi ya. Oke, selanjutnya ke Kak Marian Novita. Tanyanya, bagaimanakah cara kita mengatasi depresi yang berat akibat pengaruh sosial media, Kak? Depresi yang berat. Boleh, silahkan Depresi yang langsung, Kak. berat. Kalau depresinya udah berat banget, mungkin kita udah harus konsultasi tadi ya, Kak Dika ya. Konsultasinya ini sama orang yang memang benar paham tentang mengatasi rasa depresi. Yang kedua mungkin tadi ya, kalau memang sosial medianya ini udah terlalu memberikan pengaruh yang sangat berat, bisa coba untuk melakukan yang tadi detoksifikasi media sosialnya, ruang digitalnya. Bisa coba nih Kak Maria untuk dinonaktifin dulu Instagramnya gitu ya, dinonaktifin dulu semua media sosialnya, ataupun itu udah cara ekstrim gitu ya, ataupun bisa juga mulai unfollow dulu orang-orang yang memang sekiranya kan kita yang tahu ya, karena kita melihat konten-konten ini gitu ya mempengaruhi kita, sekiranya itu kita unfollow dulu aja gitu. Tapi cara mungkin itu tadi kita bisa coba untuk nonaktifin dulu nih segala media sosial kita yang kita gunakan gitu ya. Berhenti, kalau orang-orang bilangnya puasa dulu nih Kak Dika, puasa media sosial dulu, karena media sosial memang menjadi ya tadi kita bilang racun banget gitu ya, mempengaruhi banget rasa kecemasan kita yang akhirnya nih dari cemas jadinya depresi ya kan. Cemas dulu nih Kak Maria, biasa kita cemas, akhirnya kita ke depresi karena rasa cemas kita tadi itu udah berlebihan banget dan tidak tersalurkan, akhirnya depresi ya. Nah, cara terakhirnya mungkin bisa coba untuk konsultasi. Tapi coba dulu nih Kak Maria untuk detoksifikasi dengan puasa digital dulu. Berhenti dulu deh gitu, unfollow atau berhenti dulu deh gunain sosial medianya, dinonaktifin dulu. Saya juga pernah kok cobain itu. Dan itu memang ternyata aman banget. Jangankan dari media sosial ya Kak Dika ya, keluar dari grup WhatsApp aja deh kadang itu membantu banget loh. Dari grup WhatsApp kadang kita di-invite kayak gitu ya, orang-orang suka invite tanpa izin ke kita, invite-invite karena mengganggu banget gitu ya, apalagi kalau grup WhatsApp itu suka cuman ngobrol-ngobrol nggak jelas, ngobrolin orang gitu kan ya. Nah, itu juga bisa nih coba untuk keluar dari grup-grup itu. Nanti kalau misalkan emang sekiranya udah aman, udah tenang, udah bisa lagi gitu, silahkan join lagi. Itu aja sih Kak Maria. Jadi coba dulu detoksifikasinya tadi, detoksifikasi digitalnya, unfollow orang-orang yang nggak memberi dampak positif, coba nonaktifin dulu gitu ya segala sosial medianya gitu. Yang terakhir kalau udah ini silakan konsultasikan ke ahlinya ya, orang-orang yang emang bisa mengatasi rasa depresinya Kak Maria. Itu aja Kak Dika. Iya, bener. Kata Pak Kayu bener banget. Yang pasti tahap dulu ya, nggak usah langsung ke psikolog dulu, nggak apa-apa. Tapi ya karena masalahnya di sosial media, ya berhenti dulu sosial media. Sehari 2 hari, kayaknya udah cukup membantu deh dengan itu deh. Nggak usah Bantu ngecek-ngecek membantu. sosial media itu. Dan misalkan terlalu berlebihan, sudah dengan 2 hari masih ada kayak ya, silakan. Dengan konsultasi ke psikolog itu bukan berarti kita ada gangguan jiwa, enggak. Tapi kita mencari solusi dari permasalahan kita tuh gitu ya kayak. Jangan merasa bahwa silahkan aja, ya. Sekarang kalau psikolog udah gampang banget Kak Dika, nggak Gampang hanya banget sekarang ya. itu ya, kayak di Grab gitu aja kan udah ada ya, Grab Health itu ya, mungkin teman-teman tahu Oh, ya, ini ada ya ya, baru tahu Grab aku. Health itu atau aplikasi-aplikasi kesehatan lainnya, Halo Dokter, Halodoc itu banyak banget loh dokter-dokter yang memang ahli psikologi yang mereka juga membuka konsultasi lewat aplikasi itu. Jadi udah gampang banget sekarang. Banyak Silakan aksesnya, dimanfaatin. banyak aksesnya, silahkan Karena banyak dicoba. Ya berarti banyak yang masalah, akhirnya banyak disediakan solusinya sama ya, apalagi beberapa pas pandemi aplikasi gitu. kemarin Kak Dika Benar gitu. benar 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 Pas benar. pandemi kemarin kita terkurung gitu kan ibaratnya mulai orang banyak yang cemas, banyak yang depresi. Nah, Iya iya itulah iya. sih konsultasi-konsultasi itu. Baik, silahkan coba Kak Maria. Langsung pertanyaan selanjutnya. Masih banyak pertanyaan yang harus kita jawab, Kak. Jadi siap-siap ya, Kak. Ya. Dari Rizka Dwi Navila. Gimana cara menghadapi rasa insecure terhadap orang yang nampak sempurna di media sosial? Wah, ini pasti tahu jawabannya. Nanti Kak Ayu, silahkan Kak Ayu. Ayo, Kak Dika mau jawabnya apa? Kak Dika mau jawabnya apa emang? Karena media sosial itu hanya pencitraan. Selesai. Betul, karena itu hanya di media sosial Kak Dwi ya. Nggak semuanya yang apa mereka sampaikan di sosial media, yang mereka sampaikan di sosial media itu kehidupan mereka, just konten gitu kan ya. Karena memang kita sekarang hidupnya buat konten gitu kan ya.
Jadi kalau ngatasi rasa insecure terhadap orang-orang yang nampak sempurna gitu kan ya di media sosial, nggak usah sih, nggak usah ada rasa insecure karena itu hanya karena kita nggak tahu sebenarnya ya Kak Dwi ya, apa yang mereka tampilkan itu apakah benar sesuai dengan kehidupan nyata. Bisa aja kan yang mereka tampilkan itu sesuatu yang baik-baik aja gitu kan, yang buruk-buruknya nggak mereka tampilkan gitu kan. Karena kan setiap orang, kalau saya yakin ya setiap orang nggak mungkin jalannya kalau lurus terus positif terus ya alhamdulillah gitu ya. Tapi saya yakin selurus-lurus itu pasti ada hal yang ada bengkoknya sedikit gitu ya, ada hal yang nah itu yang mereka nggak mau coba tampilkan. Nah itu juga bisa sebenarnya Karika Dwi Nafila tampilkan gitu ya, daripada ngerasa insecure ya tampilkan aja juga gitu ya hal-hal yang sempurna dari diri Kak Dwi gitu kan ya. Mau Kak Dwi tampilkan di dunia media sosial Kak Dwi juga selama itu kontennya positif silakan gitu kan ya, tapi kalau kontennya itu memang sifatnya privasi Kak Dwi nggak mau tampilkan ya nggak apa-apa gitu. Jadi daripada merasa insecure, mendingan Kak Dwi juga mengolah tadi sama kayak pertanyaan Kak siapa ya, Kak Maria ya tadi ya kalau nggak salah ya. Mendingan kita jadiin itu untuk meningkatkan rasa percaya diri kita gitu kan. Jadi nggak usah ngerasa insecure karena apapun yang ditampilkan di dunia digital, di media sosial itu belum tentu 100% hal yang memang sempurna yang mereka tampilkan, hal-hal sempurna yang mereka miliki di kehidupannya mereka. Gitu aja. Iya, itu ya, Kak Rizka ya. Karena sekali lagi itu semua konten. Kita bisa memilih konten apa yang kita tampilkan dan ya mereka membangun branding image yang sempurna seperti itu. Jadi nobody is perfect. Waduh, benar nggak kata-katanya? Bentar ya. Oke, lanjut lagi. Waktunya sudah makin mepet. Dari Kak Tanaya Kumala. Apakah burnout itu hal yang wajar Kak, karena sosial media? Kak. Burnout, terbakar gitu ya? Enggak ya? Iya, bisa juga itu karena apa? Karena sosial media. Kalau kita Hmm. menggunakan sosial media tadi secara berlebihan kata Naya ya, udah terlalu istilahnya tadi yang kita bilang kita malah hidupnya di dunia maya itu ya Kak Dika ya. Nah, itu juga bisa terjadi, bisa mempengaruhi burnout-nya kita ya. Itu jadi balik lagi sih katanya bagaimana kita bisa bijak. Karena di ruang digital itu kalau kitanya yang nggak bijak memanfaatkannya, kita nggak bijak menggunakannya, pasti dampak-dampaknya ada aja. Salah satunya burnout tadi itu. Itu juga bisa terjadi karena sosial media yang kita gunakan secara tidak wajar atau berlebihan gitu ya. Itu aja Kak Dika. Baik, tetap ada batasannya ya, Kak Betul. Tanaya ya. Jangan terlalu berlebihan. Kalau burnout silahkan mandi biar nggak terlalu bekar badannya ya, silahkan itu. Ya, nggak mesti kayak gitu ya. Silahkan detox untuk sosial media juga perlu banget. Pertanyaan terakhir dari Kak Maulana Rangga Arasyid, pertanyaannya adalah apakah media sosial sangat berbahaya bagi anak-anak jika tidak dibatasi waktunya? Terima kasih. Berbahaya banget Kak Rangga, apalagi anak-anak yang belum bisa memfilter Tuh. gitu ya, belum bisa memfilter apa yang mereka dapatkan di media sosial ataupun di internet. Nah, itu berbahaya banget. Apalagi mereka ini kalau mereka nggak bisa, kan karena mereka nggak bisa filter ya, dan apalagi anak-anak itu kan sifatnya mereka masih peniru ya, Kak Rangga, Kak Dika ya. Jadi dampak negatifnya itu bisa aja apa yang mereka lihat, mereka mereka lakukan gitu, mereka ekspresikan di dunia nyata. Nah, ini yang bahaya. Apalagi kalau mereka dapat konten-kontennya yang negatif kayak tadi misalkan yang amit-amit gitu. Ini saya paling takut nih kalau udah anak-anak ya cyberbullying, misalkan pelecehan seksual gitu ya, atau ujaran kebencian aja gitu ya, omongan-omongan yang kasar-kasar itu kan gampang banget mereka sampaikan lagi gitu ke ruang di ruang nyatanya itu. Jadi emang kalau untuk anak-anak ini sangat berbahaya kalau kita nggak batasi waktunya dan sama nggak kita kontrol atau nggak kita perhatikan, nggak kita temani Karangga. Jadi kalau Karangga punya adik, kalau adiknya lagi main gadget gitu ya, lagi nonton YouTube apapun itu, tolong diperhatikan, ditemani, diawasi. Karena kalau nggak diawasi ini yang bahaya banget gitu kan ya. Mereka bisa cepet banget anak kecil itu nangkepnya. Kayak anak saya ini umur 3 tahun tuh cepet banget nangkep apapun yang ada dia tonton di YouTube gitu kan. Tiba-tiba dia bisa nyanyi bahasa Inggris. Saya bingung gimana dia nyanyi bahasa Inggris gitu kan ya. Saya aja nggak tahu lagunya. Tiba-tiba dia nyanyi lagu bahasa Jawa yang lagi viral kemarin, siapa itu anak cowok. Itu tiba-tiba dia bisa nyanyi. Kan dia bukan orang itu. Dia bukan orang, maaf, bukan dari suku Jawa, tapi kalau dia pintar nyanyi bahasa Jawa itu kan saya bingung. Ternyata dia dapatkan dari YouTube itu gitu kan. Itu karena kurang kontrolnya dari saya nggak lihat gitu kan ya, nih anak nonton apa aja gitu ya, tiba-tiba tahu lagi pergi keluar gitu ya, Mi tolong beliin ini gitu, Ami mau ini gitu kan, Rasen mau ini loh,
dia tahu tokoh ini dari mana gitu kan ya. Nah jadi memang kalau media sosial itu atau internet itu kalau kita nggak batasin ke anak-anak, nggak diawasin, itu bisa berbahaya banget, benar-benar berbahaya karena anak-anak itu peniru karena nggak, jadi mereka bisa banget tuh langsung mempraktekannya. Nah ini yang bahaya gitu ya. Jadi Karangga silakan kalau teman-teman, Karangga juga atau Kak Dika gitu ya, ada adiknya, keponakannya, anak-anaknya, kalau lagi memberikan gitu ya, akhirnya memutuskan untuk memberikan anak-anak gadget, anak-anak menonton media sosial atau YouTube dan sebagainya, itu harus diawasi dan dibatasi waktunya. Karena kalau enggak, itu bisa berdampak buruk banget untuk anak-anak kita. Karena mereka peniru, mereka bisa banget langsung ambil itu semua untuk kehidupannya mereka gitu. Itu aja ya Kak Dika. Benar, karena anak adalah peniru yang terbaik. Bagi apapun yang dilihat, dia akan kedap. Banyak banget menyerap informasi, apalagi di era disrupsi informasi saat ini, kalau nggak difilter, kita nggak dijaga, oh bahaya banget. Ya Karangga, ya pasti hati-hati di jalan dulu, lagi naik motor, kayaknya tadi Karangga. Nanti silakan nanti sampai di rumah adik-adik bisa dikontrol ya, jangan sampai berlebihan menggunakan sosial medianya, diawasin, pakai beberapa aplikasi juga ada juga. Gitu ya teman-teman semuanya. Dan kayaknya sudah hampir habis waktunya Kak Ayu, terima kasih sekali atas waktunya dan sedikit saya rangkum dari semua materi yang teman-teman juga sudah dapatkan hari ini. Yang pertama adalah self management. Self management. Bagaimana kita bisa mengatur diri kita dengan beberapa aturan yang sudah ada tadi disampaikan oleh Kak Ayu tadi, bagaimana kita penggunaan waktunya, lalu mengontrol dirinya menggunakan sosial media atau internet, self confident, jangan sampai kita minder dengan apa yang kita lihat, karena sekali lagi ya Kak Novi atau Kak Rizky tadi nggak salah, semua itu pencitraan, semua itu konten yang dibuat oleh mereka, dipilih, disusun, membentuk sebuah citra yang mungkin akan dibagikan oleh mereka. Jadi jangan terlalu pusing dengan kesempurnaan yang ada di sosial media. Dan pastinya kalau mungkin merasa burnout atau mungkin merasa capek, merasa sudah mulai bahaya nih, merasa nggak enak nih, silahkan detox. Sosial media itu penting banget. Sehari 2 hari nggak menggunakan sosial media, tapi ditahan dirinya nggak megang gadget pun juga luar biasa loh. Kalau teman-teman sudah ngerasa nggak lagi nunggu antrian, nggak megang gadget tuh rasanya gelisah, tinggal-tinggal gitu ya. Ada seperti itu, silahkan belajar dari sekarang. Sekali lagi terima kasih Kak Ayu atas waktunya, atas sharingnya pada teman-teman semuanya. Dan pastinya teman-teman juga mendapatkan banyak insight. Dan jangan lupa dibagikan tuh boleh banget. Bagikan boleh banget. Terima kasih Kak Ayu atas waktunya. Nah, teman-teman semuanya, nggak kerasa ya, sudah 1 jam. Isi topiknya juga sangat menarik, bagaimana kita menjaga mental kita di dunia digital saat ini. Pastinya teman-teman sudah mendapat sesuatu dan bisa dibagikan juga. Dan teman-teman juga boleh banget bergabung di grup Telegram DKI Room. Nanti juga akan ada beberapa konten-konten menarik atau mungkin juga diskusi di situ. Silahkan aja, langsung aja join di Instagramnya, ada bio-nya di Instagramnya KaiZen Room, juga di situ juga boleh. Dan saya juga punya satu informasi yang menarik teman-teman. Apakah itu? Ini dia. Mana ya tadi ya? Sudah siapin India sekarang nggak ada. Halo, mana ya teman saya? Bentar ya, masih cari ya. Bentar nih, sabar nih teman-teman ya. Aduh, nggak ketemu nih. Ntar dulu deh ya. Yang pasti teman-teman semuanya, saya nggak bohongin teman-teman. Saya nggak mau ngebohongin teman-teman kok. Saya cuma share sesuatu tapi kebetulan nggak ketemu. Ini dia, mana ya? Tadi ada kok. Di mana sih? Bentar dulu. Jadi, saya kasih spoiler. Saat ini KaiZen Room sedang mencari junior fasilitator. Wah, apakah itu? Nah, untuk tahu lebih lanjut saya coba buka dulu nih. Ntar dulu ya. Sabar ya teman-teman ya, sabar ya. Kalau nggak sabar nanti saya jewer. Tadi Mana ya, kan mana? nggak ngeprank kan ya? Nggak ngeprank ini beneran kok. Aku nggak Oh ngeprank, aku bener. jujur. Tapi tadi tampilannya di mana hilang nih. Bentar ya. Mana sih? Mana sih? Tadi ada kok. Sini aja deh. Ya, saya di sini teman-teman ya. Ini dia. Kita sedang mencari junior fasilitator, teman-teman silahkan cek di sini. Apa sih yang dicari? Pastinya adalah masih jadi mahasiswa di sebuah universitas dan juga domisilinya di Jabodetabek. Nah, punya rasa banyak penasaran, silahkan dibaca di sini ya. Langsung aja, kalau ingin lihat kontennya, cek aja di Instagramnya KaiZen juga ada di situ. Langsung aja teman-teman. Udah ya. Ya, ini cuma buat bumpernya aja, buat buat teman-teman penasaran aja, selesai ya. Silahkan cek aja di Instagramnya KaiZen. Nah, teman-teman sekali lagi terima kasih atas waktunya dan sudah ada absensi di kolom chat. Langsung aja diisi di situ. Karena enggak, kamu lanang hati-hati.
Masih di motor jangan nge-zoom ya, hati-hati di jalan. Oke. Ya pasti teman-teman, untuk menutup kegiatan hari ini, saya minta teman-teman semuanya untuk on cam yang ada di sini ya, silahkan jangan malu-malu, yang belum mandi nggak apa-apa, nggak masalah, karena nggak akan kelihatan udah mandi atau belum menggunakan on cam-nya aja nggak apa-apa. Asal rambutnya nggak berantakan sih. Coba silakan gunakan kameranya Kak Umi, Kak Raga berhenti tuh, Kak Maulana Raga sampai berhenti dia buat foto-foto loh dia. Kak Buat foto Rizka, ya. Kak Diana, Kak Maulana, oh Mahrib Kak, oh iya baik, terima kasih. Di daerah mana itu Mahrib sudah. Baik, silahkan sudah on cam semua. Langsung Kak, pose pertama, Kak Ayu silahkan. Oke, jangan lupa di mute. Kayak Oke, Kak Rangga ya. Oh, oke ganti. Kak siap. Rangga. Oke, Sarangheo atau Cuan Kak Rangga? Saranghe. 1, 2, 3. Oke. Ada gaya lain lagi Kak? Ayo. Oke, kita ikutin Kak Rangga aja nih yang lagi di jalan ya. Boleh ya teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, seru banget. Sampai ada yang rela berhenti naik motor untuk sesi foto. Terima kasih karena nggak hati-hati semuanya jalan. Yang lagi di jalan hati-hati semuanya, kamu morning semuanya lagi di mobil juga hati-hati. Yang di rumah hati-hati juga, jangan sampai keselak minumnya atau makannya. Semuanya harus hati-hati juga. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih teman-teman semua sudah join di sini. Masih banyak lagi kegiatan hari ini atau mungkin yang masih dilanjutkan, silahkan aja, dan masih banyak sesi-sesi dari Ngerti Digital, juga ada Kaizen Talk. Silahkan aja cek kegiatan kita di Kaizen Talk Instagramnya. Dan tadi ya ada junior fasilitator dari Kaizen lagi oprek, silahkan. Yang Jabodetabek pastinya, silahkan dicoba. Sekali lagi terima kasih Kak Ayu atas waktunya, udah sharing-sharing hari ini, dan saya Sama terima kasih Kak Ayu. Dan saya Andika Renda Pribadi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas teman-teman semua sudah berpartisipasi, sudah ikut kegiatan hari ini, sudah banyak yang nanya, sudah seru banget hari ini. Dan sekali lagi ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga berkenan di hati teman-teman semuanya kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Om Santi Santi Om. Sampai jumpa di Kaizen Ngerti Digital berikutnya. Dadah, terima kasih teman-teman semuanya. sampai jumpa. Terima Sampai kasih. jumpa, terima kasih Mbak Ayu, Kak Umi, Terima Kak kasih. Muhammad, Kak Maulana. Hati-hati di jalan semuanya. Terima kasih. Izin live ya, Kak. Boleh, silakan.